kalau menurut Kak Juli sendiri nih, penginjilan zaman now itu yang seperti apa sih bentuknya? Wow, itu pertanyaan evangelis banget. Kapan tuh momen yang tepat untuk kita tuh mulai start conversation, kita mulai ngomongin tentang Tuhan Yesus atau kabar baik? Gila, susah banget. Bagus sekali pertanyaannya. Penginjilan kan bukan berdebat harusnya. Penginjilan harusnya memberitakan kabar baik. Bukan gua tuh yang jawab. Kalau jawabannya bagus ya. Gua gak tau kalau Dari tadi jawabannya bagus nih kebetulan. Berarti Yesus semua ini ya. Aduh, gue makin takut nih. Selamat datang di podcast Yes He Is, di mana kita berbicara tentang membagikan imanmu dengan percaya diri, sehingga kamu dapat berperan dalam membantu dunia mengenal Yesus. Welcome to Yes His Podcast. Aku Ichel. Dan aku Cika. Dan hari ini kita kedatangan seorang tetangga ya. Wow, yang dari spesial banget nih. Channel sebelah. Wow, iya betul. Seorang podcaster juga Betul ya. sekali, podcaster legend. Betul. Dari Hello Guys. Halo semua. Tolong ya, tetangga dari channel sebelah bener, kotanya beda. Kotanya beda, jadi ya lumayan lah tetangga. Halo teman-teman semua, buat yang belum tahu, walaupun belum disuruh kenalan, nama gue Julius, gue adalah satu, gimana ya sebutannya ya, host podcast dari channel tetangga kita Hello Guys. Betul. Benar. Bukan tetangga kamu ya. Bukan tetangga kamu, itu beda level. Beda. Gila, itu udah di atas. Tapi kita berdua OTW lah. Iya, Kita berdua. Ada amin ya. Ada amin gitu Ada. saudara-saudara. Anyway, thank you so much loh hari Thank ini. you juga. Bisa duduk bareng khususnya main ke kantornya atau base campnya ya sih. Iya. Base Asik. Ini camp. mabes ya. Markas besar. Bagus Markas besar bercandanya. ya sih. Iya. Yes. Masuk saudara-saudara, masuk sekali. Thank you Oke. juga buat Kak Jul ya yang udah Iya. meluangkan waktunya buat ngisi bareng kita nih bakal Yes. bertukar cerita. Betul. Ya, ini bakal jadi satu banyak banget nih learning daging yang pastinya kita dapat dari Kak Julius ya. Setuju banget. Sebagai orang yang bisa menunjukkan kebijaksanaan, saya akan berusaha. Iya, Evangelis Julius ya Iya. kan. belum ya, belum ya. Bukan belum, ya ampun. OTW berarti itu, ya. itu gue ngomong belum itu. Mengimani. Mengimani. Aminkan aja Bagus, dulu ya. karena kita semua evangelis. Haleluya. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Julius kan dari Hello God ya. Ya. Mungkin ada yang belum tahu atau penasaran Hello God tuh apa? Bisa diceritain sedikit gak sih Kak? Oh iya. Hello God itu tuh apa, terus goalsnya tuh apa nih? Gitu. Oh iya benar. Hari ini gue datang sebagai Julius nih. Biasa gue datang kan sebagai Hello God. Tapi teman-teman, Hello God itu adalah satu sama pelayanan digital yang dimana kita tuh di situ berusaha untuk menjangkau, membantu, melayani teman-teman yang hari ini bergumul dengan pergumulan mereka. Pergumulan luas, yes. Tapi kan jawaban satu. Bergumul. Gue berusaha bijak. Jawaban satu maksudnya adalah ketika kita bergumul, kadang kita nggak tahu kalau itu adalah pergumulan. Iya. Kita lebih mencari jalan yang mudah, yaitu kayak gue berdosa dan sebagainya. Padahal kalau meninggalkan atau berusaha meninggalkan dosa itu adalah bergumul. Nah itu yang Hello God kerjakan gitu. Dan kebetulan gue di situ melayani sebagai host dari podcast. Gitu. Iya, itu sih gak usah ditanya lagi ya. Iya, Karena orang betul. udah pada tahu ya. Betul. Dan nanti sepanjang berbicara juga udah bisa ketahuan ya. Wah Yes. emang ternyata biasa nih. Betul. Biasa jadi host bukan jadi pembicara. Iya. Gitu. Nah, sekarang giliran di posisi ditanya-tanya Betul, ya. biasa ngepoin, sekarang Betul, dikepoin ya. Nah, hari ini topik kita apa sih, Cik? Nah topik kita hari ini seru banget nih. Betul. Kita bakal bahas tentang penginjilan. Wow. Tapi kita bakal bahas gimana sih penginjilan itu masuk ke tongkrongan-tongkrongan Wow, gitu. emang bisa? Tongkrongan kami. Bukan. ya, beda ya. Tolong. Itu nanti 29 Mei ya. Please deh ya, setiap kali gue ketemu pembicara, gue mau bercanda, mereka tuh gak bisa masuk sama bercandaan Gen Z. Nah iya kan, kurang. Nah, untungnya kita semua Gen Z ya. Untungnya kita semua Gen Z, jadi masih masuk. Betul, emang penginjilan di dunia Gen Z sekarang Iya yang kita mau bahas bener, ya. lucu banget, Iya, bagus. ini di tongkrongan nih, spesifik Iya. banget loh ya. Di tongkrongan. Di Betul. tongkrongan. Nah, soalnya kalau di dalam kepala aku nih ya, penginjilan itu tuh yang kayak mission trip Iya. gitu, Iya. atau pergi-pergi ke tempat-tempat yang mungkin di sana nggak banyak orang Kristen, ke tempat-tempat terpencil, Iya. yang mana saat ini mungkin
masih dilakukan juga Iya. gitu. Nah, tapi di era gempuran Gen Z dan Gen Alpha gitu Oh ya. iya, Iya. keren banget ya. Gen Z dan Gen Iya, Alpha. ditekankan sekali ini. Yes, begitu. Kalau menurut Kak Juli sendiri nih, penginjilan zaman now itu yang seperti apa sih bentuknya? Wow, itu pertanyaan evangelis banget ya. Iya. Bukan, maksud gue bukan pertanyaan buat level-level kayak gue gitu. Nggak, bercanda. Cuma Kan udah kalau EVE ya kan? hah? Kan udah EVE. Udah EVE. Udah. Yoi. Bagus sekali. EVUO kalau itu ya. Penginjilan zaman now seperti apa? Menurut gue penginjilan tuh, ini gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong gitu. Cuma kalau menurut gue penginjilan tuh harus relevan, Oke. harus relate, Iya. harus bisa menjawab. Bukan menjawab lah, relevan tuh menjawab. Menjawab tuh berarti artinya mempengaruhi dan juga ada di dalam hidup seseorang. Penginjilan zaman now. Ya mungkin itu agak berat ya, karena nggak semua orang tuh bisa ada di level itu, nggak semua orang bisa mengerti arti penginjilan zaman now gitu. Nah, cuma kalau buat gue pribadi ya itu. Penginjilan zaman now harus relevan dan relate ke teman-teman yang saat ini sedang diinjili. Mungkin kalau teman-teman penasaran arti dari penginjilan ya kabar baik. Betul. Menyebarkan kabar baik. Mengirim kabar baik kepada seseorang, ya kurang lebih kayak gitu. Menjawab gak tuh? Menjawab. Menjawab dong. haleluya. Jawab sekali. Haleluya. Tenang, kita support Kak. Oh, terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, ini kan menarik banget nih ya. Tadi Kakak bahas gitu. Berarti kan kita penginjilan sekarang harus relevan gitu kan, apalagi ke Iya. orang-orang ke sekitar kita gitu. Kalau tadi bahas mission kan biasanya ke orang yang jauh nih, langsung ke yang non-Kristen dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan bicara dari sisi relevan gitu kan, yang nyambung gitu kan. Nah, berarti cangkupan orang-orang yang dijangkau gitu ya, itu siapa aja nih sebenarnya? Oh, itu bagus. Siapa aja pasti semua. Oke. Cuman masalahnya gimana nyampe ke merekanya kan. Iya. Kadang karena tadi lu orang sempat bahas tentang tongkrongan, menyebarkan Injil di tongkrongan tuh kadang kalau di bayangan gue adalah perdebatan yang sering kejadian. Betul. Karena kalau Iya. di tongkrongan kan lu diverse. Nggak semua Iya. orang tuh orang-orang yang udah mengenal kekristenan, Betul. bahkan orang-orang agama Kristen kan nggak semua. Iya. Diverse banget, luas banget. Kadang kan kita juga punya satu panggilan untuk menyebarkan nama Yesus kan ke mereka, kabar baik dan sebagainya. Dan itu kadang datang dalam bentuk perdebatan. Iya. Iya, perdebatan sederhana kayak emang iya sih Yesus Tuhan gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak dijawab oleh orang-orang yang jago berdebat atau apologet. Apa kita lagi nongkrong sambil makan roti bakar, masa tiba-tiba ngomonginnya Yesus. Iya. Terus gue kayak iya ini dia Tuhan sambil ambil roti gitu kan. Kayak aneh gitu kan sebenarnya. Cuman itu kadang kalau di saat momen itu tiba, gue belajar sih. Bukan perdebatan yang harus ditonjolin. Malah sebenarnya harusnya datang dalam bentuk kabar baik, karena gue lihat ada hati di situ. Harus dalam bentuk kasih. Kadang tuh menurut gue dibandingkan lu ngomong dan berargumen, mendingan lu nunjukin langsung secara organik dalam arti ya kayak kalau kita udah ngerti tentang Injil, berarti kita udah ngerti tentang kabar baik, berarti kita udah mengenal yang namanya kasih dari Tuhan. Berarti harusnya kita juga menunjukkan kasih itu secara natural ke orang-orang sekitar. Makanya tadi pertanyaannya ke siapa aja sih? Ke semua. Tapi kalau kita kerucutin dikit ya ke teman-teman kita kan, benar nggak sih? Ke teman-teman kita, tongkrongan kita, bapak ma kita kalau mereka belum percaya, atau mungkin ke circle-circle kita. Dan itu nggak bisa yang langsung kayak lu percaya Yesus, lu kalau nggak percaya masuk neraka. Gitu. Maksa kan ya jatuhnya ya. Iya, maksa nggak gitu kan. Iya, menurut gua harus terjadi secara organik. Oke. Iya. Nah. Sok. Bagus. Nah, itu kan tadi bahas tentang kabar baik gitu kan. Terus gimana metodenya, caranya gitu kan. Nah, jadi satu hal yang menarik lagi gitu ya. Kalau misalkan kita sepakatin dulu gitu ya, kalau kabar baik yang kita bahas gitu kan tentang bicara tentang Tuhan Yesus yang datang gitu ya ke dunia untuk menebus dosa setiap kita gitu kan. Nah, terus tapi gimana sih cara masuknya supaya kabar baik itu tetap bisa relevan akhirnya ke tongkrongan. Kalau tadi dibahas kan kayak ya masa tiba-tiba lagi makan roti ya percaya Yesus nggak gitu kan. Gitu kan. Iya, jadi kayak orang aneh ya. betul, jatuhnya. jadi orang awkward aneh ya. kan. Gue jadi Iya. takut. Gimana secara relevan nyampe ke tongkrongan? Gila, keren banget itu pertanyaan. Susah banget rasanya untuk menjawab. Gimana cara lu merelevankan Tuhan ke dalam tongkrongan? Menurut gua
tidak bisa dipaksakan. Balik lagi tadi, secara organik. Relevan tuh berarti lu menunjukkan gaya hidup lu. Yang artinya relevan, gaya hidup lu sehari-hari. Iya. Apakah ketika lu menunjuk hidup, lu bekerja, lu hidup menurut gaya hidup lu adalah sesuatu hal yang baik. Contoh, misalkan lu orang yang rajin ke gereja, orang yang udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidup lu tuh lu masih menunjukkan paling kecil ya, paling sederhana, ngomong kasar. Kayak, banjir itu bagus banget tuh makanan Banjir, gitu. ya. Banjir gitu. Banjir. Orang-orang tuh akan menilai, terutama kepada mereka yang mungkin belum percaya. Gila ini orang katanya ke gereja tiap minggu tapi masih ngomong kayak gitu, ngomong kasar dan sebagainya di depan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Tapi ini sounds cliche ya, tapi menurut gue gaya hidup lu akan menonjol di atas dengan argumen lu. Kalau gaya hidup lu tidak menonjol di atas argumen lu, ya berarti something's wrong. Wow. Harusnya gaya hidup tuh ada di nomor satunya dulu. Ketika gaya hidup lu sudah benar. Dari hal-hal yang paling kecil, kayak hal-hal disiplin sederhana. Yang menunjukkan kalau lu adalah orang yang baik. Orang tuh akan melihat kayak, dia kan baik. Dia kan kayak kelihatannya hidupnya baik banget nih. Terus orang-orang akan mulai bertanya, relevan gak? Relevan, karena dia lihat gila nih orang kok kelihatannya baik banget, gak ngomong kasar. Gue ngomong kasar, kok dia gak ngomong kasar? Orang-orang akan bertanya gitu. Gaya hidup lo akan terlihat menonjol. Terutama di era kita ya, social media is love is life. Di social media ketika kita misalkan bukanlah orang-orang yang sering hate comment, hate speech, habis itu yang kayak menunjukkan ini kenapa di sosmednya dia membagikan Yesus-Yesus mulu gitu kan. Orang-orang akan kepo. Biasa dia keponya mulai dari mencari apa nih kesalahan nih orang. Iya. Terus habis itu dari dia udah mencari kesalahan, ketika dia udah bertanya, oh ternyata nih orang oke gitu, baik-baik aja gitu. Dia kan akan mulai mempertanyakan kenapa nih orang bisa baik dan sebagainya. Gak tahu itu jawaban maybe sounds cliche tapi it's true gitu. Iya. Itu benar gitu. Orang bisa merasakan buahnya dulu gitu ya. Iya. Jadi kalau ngomongin relevansinya ya gaya hidup lu gitu. Jadi kalau bisa dari tadi apa yang Kak Julius sampaikan ini mungkin cara yang tepat untuk kita tuh penginjilan di tongkrongan kita. Yang pertama tuh hubungan ya. Oh bagus, Gitu. gaya hidup dan hubungan. Iya Yes, gitu, nice. hubungan kan biar masa kalau misalnya kita gak punya hubungan sama hubungan yang baik dengan teman kita, gak mungkin dong kita bisa kayak Yesus itu Tuhan Iya, gitu kayak betul. siapa anda gitu Iya kan. lah, yang Dia kayak kalimat kayak gini nih, misalkan kan teman-teman kita sering gibah kalau gak ada kita kan, Iya. ngomongin kita. Dia akan ngomongin yang baik-baik atau enggak. Kayak si Julius tuh ini ya orangnya lumayan getol ya kalau bantu. Dia waktu itu pernah jemput gua atau enggak dia pernah bantuin gua ngurusin ini tapi dia nggak minta apa-apa. Iya. Kayak gua nggak kasih dia bayarin, gua nggak bayarin dia makan pun dia tetap datang. Itu kan sebenarnya hal-hal yang terlihat sederhana tapi menonjol di omongan orang lain gitu. Iya. Gaya Iya hidup sih. dan hubungan Betul. keren. Gaya hidup dan hubungan gitu. Keren banget. Nah kalau misalnya nih Kak, kita udah punya hubungan yang baik gitu kan. Terus habis itu kita udah udah istilahnya menunjukkan teladan Kristus banget nih dalam hidup kita. Iya. Kapan tuh momen yang tepat untuk kita tuh mulai start conversation, kita mulai ngomongin tentang Tuhan Yesus atau kabar baik. Gila susah banget. Bagus sekali pertanyaannya. Kapan kita mulai ngomongin tentang Tuhan Yesus ketika saatnya tiba? Gue yakin Tuhan akan menunjukkan kapan saatnya tiba. Gue pernah lagi makan di rumah. Ih gila, ini organik nih. Gue baru kepikiran soalnya. Wow, Holy Spirit lab ya. Iya. Dulu tuh gue bukan tipe orang yang bisa ngomongin tentang Yesus ya. Ini najis sih sebenarnya. Tapi kayak gue paling takut karena orang-orang tuh ngomonginnya kayak apaan sih Yesus. Iya. Sampai hari ini tuh gue sering ngomong nama Yesus tuh sampai kayak dibilang, apaan sih lu ngomongin nama Tuhan sembarangan? Iya sembarangan. Cuma gini, balik ke cerita tadi. Gue pernah lagi makan barbecue gitu di rumah gue, rame-rame 10 orang, cowok-cowok semua. Abis udah barbecue, hahi dan segala macam, tiba-tiba lah keluar pertanyaan agama. Lu tau kan kalau meme cowok-cowok tuh kalau lagi nongkrong tuh sebenarnya ngapain? Hal-hal biasa nggak penting. Salah satunya tiba-tiba bisa bahas politik, bahas ini yang kita nggak ada hubungannya. Semua sok pinter. Keluarlah pertanyaan tentang Tuhan. Gitu. Yeah. Wow. Kenapa ada Yesus?
Kok Yesus kayaknya jahat gitu kan. Oh. Jahat kenapa? Iyalah dia mengaku dirinya Tuhan, penderitaan di mana-mana gitu. Itu Anda tinggal cari konten-konten lain, saya tidak bisa jawab. Enggak, maksudnya gue akhirnya keluar pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang pada saat itu tuh orang Kristen cuma satu gitu. Gue. Wah, mau gak mau Ya tuh. waktu itu tuh udah jadi host gitu Iya. kan. Yang kayak ya terus kenapa Tuhan gini, Tuhan gitu, Tuhan gono. Gue bilang ya begitu emang. Nggak, gue bukan jawab, gue lebih ke kasih tahu gitu. Soal gue nggak bisa berdebat kan. Tapi apa yang gue bisa nunjukin sesuatu yang baik. Gue bisa nunjukin kalau di antara tongkrongan itu, oh gue nih yang gak ngomong kasar, let's say. Bukannya gue berarti lebih baik dari mereka, tapi gue gak suka aja dengan hal-hal buruk seperti itu. Dan mereka akhirnya ketika mereka mempertanyakan tentang Yesus gitu, dan puji Tuhannya adalah gue udah cukup sering ngobrol dengan pembicara-pembicara, apalagi mereka apologet, gue bisa menceritakan sisi-sisi yang gue pernah dengar. Contoh ketika mereka tanya, loh kok Tuhan Yesus itu udah mati dan sebagainya, terus kenapa masih ada penderitaan dan sebagainya, ya gue akan bilang kalau ya kebetulan kita masih ada di dunia yang berdosa dan sebagainya. Terus makanya si Brother Jesus Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus gak datang, orang-orang tidak akan mengenal kasih, semua akan terus ini dan itu. Dia sayang lu bro, gue gitu. Mungkin terdengar seperti bercandaan kan. Cuman kalau misalkan gue ngomong secara genuine, secara benar, orang-orang mungkin pelan-pelan akan menerima gitu. Biasa sih semua datang dalam bentuk perdebatan ya. Dan itu yang semoga kita bisa hindari kalau kita gak bisa jawab. Tapi kalau udah saatnya tiba, dalam hati ngomong, Tuhan tolong. Tuhan tolong jawabin. Dan kalau jawabannya bagus itu Yesus berarti. Kalau jawaban jelek itu Julius. Tapi gimana tuh responnya temennya habis kayak kasih tahu tentang ini dan itu? Kalau biasa menang perdebatan, biasa musuhnya diem sih. Jadi, tapi kan itu gagal. Lo kan, gila itu suaranya gede banget. Tapi itu gagal kalau misalkan lu hanya datang untuk berdebat. Wow. Tapi akan gagal. Lu tidak akan menunjukkan kasihnya kalau lu cuma pengen menang. Perdebatan tuh tidak mengubah apapun. Kalaupun lu bisa kita orang percaya membuktikan Yesus itu Tuhan, tapi akhirnya mereka tidak merasakan kasih Tuhan, gimana gitu? Kayak ini mendadak lagi. Kayak gue ingat Tuhan Yesus tuh pas di zaman dia ada di dunia, dia tidak membuktikan secara langsung ke orang-orang kalau ini gue Tuhan. Gue paling berkuasa. Gue bisa ubah air jadi anggur gitu kan. Nggak secara langsung, tapi dia datang dengan kasih, dia datang dengan persaudaraan, dia datang dengan kabar baik. Dan dia tidak ingin membuktikan atau memprove ke orang-orang, gila lu gue Tuhan nih, gue Tuhan nih. Akhirnya orang-orang miss the point kan. Gak gitu aja miss the point gimana? Bener juga. Gitu Bagus banget sih Kak. Berarti menangin orangnya, jangan menangin argumennya ya. Keren, bagus. Luar biasa sekali. Itu Yesus. Tapi berarti nih Kak, kan tadi ada bahas gagal nih gitu kan kalau kita cuman mau debatin orangnya doang gitu kan. Berarti kalau buat Kak Julius sendiri, gagal suksesnya saat penginjilan tuh apa sih gitu? Saat ego kita lebih besar daripada keinginan kita untuk memberitakan kasih. Wow. Gue ngerasa gitu ya. Tapi bukan berarti gue mendiskreditkan atau, karena menurut gue karunia gue bukan di berdebat. Jadi gue cuma bisa jadi orang yang kayak penasaran, kepo, baik. Jadi gue ngerasa ketika lu berusaha untuk 100% membuktikan kalau lu bener. Lu ya, bukan Yesus. Wow. Kalau lu berusaha membuktikan lu benar, bukan Yesus yang benar atau Yesus yang baik, menurut gue penginjilan salah di situ. Gue gak tahu ya, correct me if I'm wrong teman-teman yang lagi nonton gitu. Tapi ketika lu menunjukkan ego lu lebih besar, ya enggak, itu bukan penginjilan lah. Kabar baiknya kan Tuhan Yesus sayang, bukan kabar baiknya lu menang. Tapi kita sering banget kepancing di kita sering banget, benar. Emosi gets the better of us gitu ya gak sih? Gak tau ya, itu at least buat gue. Maksudnya kalau misalkan lu ngerti, lu belajar, lu pinter gitu. Karena kan ego mendominasi. Ini gue ngomongin gue ya, jangan ada yang merasa tersinggung. Ketika gue pinter gitu, ketika gue bisa menjawab segala pertanyaan, entah itu jawabannya benar atau enggak, gue akan merasa
gue better. Diem kan lu? Mmm. Gila. Gak bisa ngomong dia, gue menang deh. Gitu. Pikiran-pikiran kecil itu pasti gue yakin bisa muncul di hati kita. Dan disitulah menurut gue penginjilan gagal. Penginjilan kan bukan berdebat harusnya. Betul. Penginjilan harusnya memberitakan kabar baik. Bukan gue tuh yang jawab. Yesus. Kalau jawabannya bagus ya. Gue gak tau kalau Dari tadi jawabannya. bagus sih kebetulan. Berarti Yesus semua ini ya. Aduh gue makin takut nih. Kita bercanda aja yuk. Aduh, oke. Nah, tapi ya Kak, mungkin tadi kalau misalnya denger dari kesaksian Kak Julius ya, berarti sebenarnya Kak Jul itu lingkungannya tuh banyak yang mungkin beda server, bener gak? Karena Saat ini sebenarnya banyak kan yang server sih. oke. Gue udah lupa lo ada istilah beda server ya. Kita pakainya beda server Iya nih kita biar pakainya agak beda server. agak bener. lembut ya. Ya makanya gue udah lama gak ngomong beda server. Gaulnya sama yang sama terus. Iya. Iya biasanya gue ketemunya yang servernya sama tapi bedanya kiri kanan atas bawah. Gitu. Enggak jangan atas bawah ya, kiri kanan depan belakang. Gitu. Ngerti aja ya. Iya. YTTA, yoi. Mohon maaf. Tapi kalau di depan teman-teman gue akan berusaha menjadi Julius tetap. Oke. Jadi sebenarnya gue di depan lu pada, di depan siapapun gue gak beda. Tetap begajulan kayak gini lah. Gitu. Oke, nah tapi karena kita tuh mungkin sering ngalamin di mana beberapa orang Kristen tuh ada di circle yang beda. Ya gitu. bener. Nah, terus mungkin mereka tuh punya pikiran bahwa ya udahlah berteman aja gitu. Nah, salah gak sih kalau kita sebagai Kristen hidup dengan atau berteman dengan orang-orang yang beda keyakinan, tapi kita tuh nggak kepikiran buat menginjili mereka gitu, atau nggak ada niatan, terus kayak ya pokoknya nggak kepikiran aja gitu. Salah gak sih kalau kita sebagai Kristen tuh punya pemikiran yang kayak gitu Kak? Biasa gue akan jawab salah. Tapi kalau gue pikir-pikir jawabannya lebih bijak adalah belum. Jawabannya lebih bijak adalah belum kepikiran. Iya. Belum bisa jawab. Kadang belum bisa jawab tuh sesuatu. Makanya kalau gitu jawablah dengan sesuatu yang lu bisa jawab. Gaya hidup. Balik lagi kayak yang tadi. Kita tuh gak perlu jadi orang yang pintar teologi, yang udah belajar segala katekismus, yang udah hafalin segala firman, bahkan kitab suci dari server sebelah gitu. Kita gak perlu sampai ke level itu untuk menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang pernah merasakan kasih. Untuk menjadi orang yang tahu Tuhan sesayang itu sama lo gitu. Untuk membagikan itu kan lo gak perlu sepintar itu. Lo cuma perlu sebaik itu. Atau belajar untuk menjadi orang yang baik. Dan menurut gue itu di tengah-tengah kita hidup di zaman ini gitu yang diverse banget, apalagi di negara kita tercinta Indonesia yang begitu diverse, ya tunjukkanlah itu gitu. Emang kadang susah sih. Betul. Tapi ya mungkin challenge-nya di sana. Iya. Ketika lu tidak secara pemikiran, knowledge, lu bisa hadir secara hati. Menurut gue sih gitu. Di tengah circle kita yang berbeda, gue ngerasa kita punya satu panggilan sih tetap untuk memberitakan kabar baik, untuk membantu mereka. Gak cuma orang Kristen yang bergumul, semua manusia pasti punya pergumulan kan, punya masalah. Dan menjadi panggilan lu untuk juga tidak hanya membantu orang Kristen, tapi juga membantu semua orang dengan level yang sama. Jadi kalau lu dapat porsi untuk membantu orang Kristen juga sesama lu itu 70%, ya bagikanlah hal yang sama ke orang yang lain 70% juga. Jangan ada bedain gitu. Ya itu susah sih, tapi itulah caranya gitu. Gue percaya walaupun lu orang percaya gitu di circle manapun, lu tetap bisa bantu mereka kok. Dari hal yang paling kecil, beliin kopi misalkan. Bikinin kopi misalkan, itu paling kecil mampus gitu. Tapi yang paling kecil lagi pinjemin 100 gitu kan. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Ya, itu kan paling kecil gitu. Cuman di realistisnya ya kalau mereka lagi, contoh ya gue kepikiran. Misalkan orang tua lagi berantem. Keinget gue tiba-tiba. Orang tua lagi berantem, papa mamanya lagi berantem. Anaknya ini bukan orang percaya. Bukannya udah jadi tugas dan kewajiban lu untuk bantu nemenin dia gitu. Dengerin curhatannya, hadir. Tanpa lu bawa embel-embel untuk bilang kalau iya itu keluarga lu gitu-gitu. Enggak kan. Yang datang kan telinga, pelukan, hati. Kalau cowok ya udah gini aja deh. Tapi kan kalau misalkan lu datang dengan diri lu, apa adanya, hati lu, telinga lu,
untuk mendengar. Bukan mulut lu untuk berbicara ya, telinga lu untuk mendengar, mata untuk eye contact, pelukan dari lu gitu. Bukannya mereka bisa merasain kayak, oh ini kasih. Terus suatu saat tiba saatnya misalkan mereka nanya, lu kenapa kayak gitu sih? Yesus bro. Iya, betul, Gak gitu. betul. Gak gitu. Langsung beloknya ya. Beloknya langsung tajam. Ada tikungan banget. Gak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu loh. Berarti belajar punya hati seperti Kristus tuh penting banget ya dalam kita Oh hidup ya, sebagai setuju. orang Kristen gitu ya. Karena tadi kan berarti kita belajar punya belas kasih gitu kan, mengasihi orang lain sekalipun dia Kristen, gak Kristen gitu kan, sebagaimana Yesus juga lakuin itu gitu di dalam perjalanannya dia selama di bumi gitu ya. Iya setuju. Contoh paling lain, tiba-tiba kepikiran lagi. Gue baru-baru ini renungin Yusuf. Yusuf yang mana? Ada banyak. Iya benar. Yusuf Arimatea. Yusuf Yusuf bapaknya Joel. Yusuf. Yusuf tetangganya? Bukan. Bukan ya? Yusuf Mesir. Yusuf Mesir ya. Ada embel-embelnya Yusuf Mesir nih. Gue gak tahu ini benar atau gak, Kejadian 50 ayat 20. Memang engkau telah mereka-rekakan yang baik, yang jahat untukku, tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Iya. Baru-baru ini gue lagi renungin itu. Terus kalau kita lihat hidupnya Yusuf gitu ya, dia mengalami segala macam penderitaan, tanda kutip ya, segala macam cobaan, masalah, gara-gara koko-kokonya itu. Iya, Gara-gara saudara-saudara itu. Bayangin deh berapa kali Yusuf di penjara tuh mikir, gila nih, engkok gue, Iya. kurang ajar mereka jual gue gitu-gitu. Berapa kali si Yusuf kesel. Tapi pas koko-kokonya datang dengan segala kekuasaan yang dia punya, begitu kesel gitu, tapi dia bilang enggak. Lu semua tuh emang jahat. Semua tuh tindakan lu mereka direka-rekakan untuk kejahatan, tapi Tuhan pakai untuk kebaikan. Butuh kerendahan hati super besar untuk mengatakan itu. Iya. Gitu loh. Dan ya gue lagi belajar dari Yusuf baru-baru ini. Jadi Gitu. penting juga ya untuk kita bangun waktu-waktu saat teduh di situ Betul. Hani gitu ya, buat mengisi apa yang dibutuhin saat kita mau membagikan kabar baik itu ya. Iya. Waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Karena yang kita mau kenalin kan Yesus gitu kan. Iya betul. Kalau nggak kenal, mana bisa kita ceritain Itu sama Betul. dia. dia. Betul. Iya, Karena dia he is. Yes. Gitu. Oke. Yesus yes. Betul. Yes. Sampai main gitar. Nah Kak, by the way Kak, kan tadi kita banyak gitu ya ngomongin kayak gaya hidup, teladan gitu kan, hidup sebagaimana Kristus hidup gitu kan. Nah tapi kalau menurut Kak Jul gitu, kalau kita udah nunjukin teladan yang sesuai sama Kristus gitu ya, cukup gak sih gitu untuk disebut sebagai penginjilan gitu? Atau kayak sebenarnya ada tahap lanjutannya setelah itu gitu? Tentu ada. Gue ngerasa pasti ada tahap lanjutannya. Oke. Cek konten-kontennya Cek konten-konten. Gua cari tuh. Betul. Itu jawaban teraman so far. Download aplikasi Download aplikasi YesHeIs, ada di App Store dan Play Store. Follow sosial medianya. Di situ kalian punya tagline gak? Helping them know. Helping them know. Bantu mereka dengan strategi. Dari tadi gak ke-mention nih, baru sekarang YesHeIs. Gila, itu jawaban teraman gue. Mantap. Tapi bener gitu. Iya. Maksud gue tahap lanjutannya pasti adalah untuk membantu mereka mencari tahu. Membantu mereka masuk ke komunitas orang-orang percaya, orang-orang yang membagi kasih. Bantu mereka untuk mengenal lebih dalam. Itu pasti jadi tahap lanjutan. Gue ngomong cuma bisa service area. Tapi pasti di saat lu udah menjadikan itu tindakan, beda cerita. Pasti akan lebih banyak pergumulan, lebih banyak tantangan, lebih banyak alasan, lebih banyak challenge pasti. Nah di situ ya kalau itu menjadi panggilan lu dan gue percaya itu iya, doain dulu ke Tuhan pasti satu. Dua, bantu mereka cari tahu gitu, hadir buat mereka. Susah nggak? Susah mampus. Susah dahsyat gitu. Tapi kalau nggak gitu, suatu saat kalau nggak gitu, ya mungkin mereka akan pergi lagi. Dan ya lu punya kewajiban itu. Kita, bukan lu. Kita semua nih, kita juga bertiga nih, kita juga ya. Kita, aku, kamu, dan saya. Iya, termasuk mereka nih yang di belakang nih. Supaya saya tidak salah ngomong. Udah merasa terintimidasi. Gue takut nih. Jadi sebenarnya penginjilan tuh proses yang panjang sih. Betul. Ya gak sih? Kadang cepet. Tergantung betul Kadang, sih. kadang bisa cepet dahsyat kan. Betul. Sesimpel, lu minggu gabut kan gereja yuk.
Tentu dia jadi orang Segampang itu percaya ya. pelayanan Iya, sebagai iya, sebagai iya, menjadi iya. berkat bagi nusa dan bangsa. Tapi Haleluya. kadang ada yang kayak ini gue udah jadi teman dia sejak SMP sampai gue udah kakek-kakek, ini kenapa dia akhirnya percaya Yesus pas udah Iya. di rumah sakit gitu. Mhm. Karena kan antara sependek dahsyat itu ataukah sepanjang Iya, itu kan. Yes, Iya, betul betul. sih Tergantung, gitu. tergantung Tergantung balik lagi. prosesnya. Iya. Tapi untuk proses untuk kita akhirnya bangun hubungan, jadi teladan, hadir di hidup dia, ada ketika dia ada pergumulan gitu. Aku Terus share kabar baik, Betul. menemani dia ke gereja. cek konten ya sih. Iya. Nah, kalian kayaknya butuh banget aplikasi ya sih. Betul, Yang setuju bisa- dahsyat, haleluya. Yang bisa nemenin perjalanan kamu Yes, menginjili ya betul. orang-orang di sekitar Menginjili. kamu. Amen. Haleluya. Lanjut. Gue Nah, berharap sampai ke tahap ini mereka belum close videonya. Kalau kalian masih bertahan, kalian keren banget. Iya. Keren banget. apresiasi. Iya. Yang masih bertahan sampai di menit ini tolong komen di bawah. Komen nanti dikasih Share merch video sama ini. Kak Jul ya. Share video ini, sebarkan kepada mereka untuk Betul, jangan lupa tag Casey Is dan juga Yes. Hello God. Betul. Dan juga Kak Julius. Dahsyat. Kak Julius. Bum Berkuasa. bum blar. Bum bum blar. Nah, Belum keluar ya buat bagus. Iya. Kurang Keluarin, ajar. ya. Tagline gue diambil. Ya gitu. Next ya. Oke, Sorry. nah tadi ya masih ngomongin soal circle tongkrongan atau beda server gitu kan. Nah kita nih sebagai orang Kristen tuh harus gak sih, perlu gak sih jadi orang Kristen yang bold gitu, Bold tuh gimana tuh? kayak Keren. berani gitu. kalau ada kesempatan buat Iya, kabarin tentang kabar baik gitu, Heeh. diambil atau enggak kayak nggak usah deh iya. kayaknya. Atau kita perlu tone down nih, kayak misalnya lagi nongkrong, ada yang tanya gitu kan, terus kita perlu gak sih tone down jawaban kita? Kan kadang kita kan suka Oh gue takut ngerti ya lagi. menyampaikan Iya. kebenaran gitu kan, kayak aduh nanti responnya gimana Iya. ya gitu kan, takut misalnya ada penolakan dan lain sebagainya, atau kita ya udah sampaikan kebenaran aja gitu. Iya. Atau sesimpel kayak sekarang kan kita suka pakainya kan GBU, Tuhan Iya. memberkati, kenapa gak Jesus bless you Iya. gitu. Betul, gue setuju dahsyat. Nah itu dia. Jesus bless brother. Jesus bless brother. Iya. Yesus, JBB, Yesus- JBB Iya, aja deh, bukan JBU. Iya. Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Mm-mm. Tone down deh. 5 tahun lalu mungkin gue akan jadi orang yang tone down. Oke. Kadang tuh gue yakin banget situasinya beda-beda. Hmm. Orang-orang tuh pasti ada yang takut misalkan itu circle satu-satunya. Dan mereka satu-satunya yang percaya Tuhan, mereka kehilangan teman. Mungkin 5-7 tahun lalu lah, jangan 5 gue udah mulai berani. 7 tahun lalu, 10 tahun lalu gue akan seperti yang takut untuk kasih tahu nama Yesus. Dan menurut gue wajar sih kalau kita takut. Itu proses soalnya. Gak ada dari kita yang langsung bisa penginjilan 100% langsung gitu. Semua kan proses. Ketika lu takut, good. Berarti lu udah mulai tuh. Wow. Pas lu udah takut, lu udah mulai. Lu udah mulai untuk belajar menginjili. Takut tuh adalah proses. Daripada lu gak merasa sama sekali, berarti ya lu belum mulai. Ketika lu udah takut, gue mau nih. Tapi lain kali deh. Gue mau nih. Lain kali deh. 10 kali kemudian lu bilang, gue mau nih tapi lain kali deh. Nah yang ke-11 udah saatnya. Mau sampai kapan gue takut? Wow ya. Yesus keburu datang bro. Betul. Kelamaan lu jawab. Gak bisa. Serem ya. Udah saatnya. Iya. Maksudnya kalau lu ada 10 kali kesempatan dan dikasih ke-11. Ya udah saatnya gak sih lu ngomong. Udah saatnya gue berani gitu. Jadi menurut gue kalau lu tone down menurut gue tergantung waktunya. Kalau lu pertama kali dihadapkan dengan momen itu. Kadang mindset gue gini. Kalau gak sekarang kapan lagi gitu kan. Kayak lu mau naik wahana. Lu lihat halilintar super gede gitu. Ketika lu lagi jalan-jalan ke London misalkan ya. Udah London lihat banget halilintar nih. gila. Kalau gue gak naik hari ini kapan lagi? Ya Mhm. kalau gue naik sekarang gitu. Ya kayak gitu penginjilan mungkin. Belum tentu lu akan nongkrong dengan teman-teman lu lagi. Cuma ya semua hal baik harus dipersiapkan. Ya. Kalau teman-teman gak punya persiapan yang baik, gak mengenal Tuhan, gak disiplin rohani tadi si Cika sempat bilang. Ya lu tidak akan punya momen itu kan. Sukses when preparations meets opportunity. Quotes of the day hashtag Banyak 2. quotes ya. Anak Gen Z kan sukanya yang Iya, quotes-quotes iya. gitu. Gue suka, itu kode buat editor yang bagus. Iya. Gitu maksudnya. Tone down enggak.
jika lu sudah siap. Oke. Kalau lu belum siap, jangan. Mhm. Daripada mereka mulai semakin tapi ada bagusnya sih sebenarnya. Ketika lu nggak bisa jawab, lu akan mencari tahu jawabannya. Betul. Iya, jadi ada bagusnya juga. Mhm. Tapi kalau lu udah siap, menurut gua nggak usah tone down. Mhm. Menurut gua tetap helping them Them know. know. Ya keluar lagi nih. Iya. Yoi. Ketika Tapi apa yang ngubah Hah? Kajul nih? Kan 5 tahun yang lalu mungkin akan tone down kan? Oh bagus, Nah. benar. Iya. Itu Apa pertanyaan yang yang akhirnya mengubah Betul, setuju. Penasaran nih kita yang nonton semua. apa yang mengubah gue ya? Mungkin gue mulai mengenal Tuhan lebih dalam kali ya. Gue mulai merasa dia bukan Tuhan yang kaku. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang harus mempersiapkan segala hal untuk ngobrol sama dia gitu. Mungkin gue mulai merasa kalau gue bisa ngomong ke dia kapanpun gitu. Dan gue mulai mempertanyakan segala sesuatu mungkin gitu juga. Cuman kayak pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti, emang dia benar ya Tuhan? Gue benar gak sih Tuhan? Itu tadi gue salah ngomong gak ya? Hal-hal sederhana sebenarnya. Mungkin yang mengubah gue karena gue ngerasa oke, mulai sekarang gue ngerasa gue udah gak boleh lagi takut gitu. Gue udah tahu, gue udah kenal, mau sampai kapan gitu. Lu kacangin mulai berani ngomong Yesus gitu. Bahkan kayak di dalam kekaget-kagetan yang receh kayak astaga Yesus gitu. Maksudnya kayak biasa astaga Tuhan gitu kan. Iya. Atau enggak kayak kita kayak kalau kaget kan keluar. Yesus gitu. Iya enggak gitu mungkin. Enggak gitu juga. Yesus ya. Jangan juga 3 kali ya. Itu pertanyaan sebenarnya menarik sih. Maksudnya karena apa yang membuat gue berubah gitu. Mungkin Tuhan yang membuat gue berubah. Yesus yang membuat gue berubah. Kayak mulai berani aja gitu. Mulai kayak ya udahlah kalau mereka nggak mau denger, Yesusnya tetap ada gitu. Atau enggak mungkin karena lu udah jadi host dari 150 episode gitu. Jadi lu mulai kayak Yesus bro gitu. Jadilah Harus jadi host podcaster dulu Kristen. berarti ya. Iya, enggak harus sesat itu ngaco. Enggak itu juga ngaco. Ya tapi menurut gua ketika lu udah mengenal Tuhan lebih dalam, sedalam, bukan berarti gue mengenal Tuhan lebih dalam ya. Iya. Tapi kalau dia udah menjamah lu cukup dalam, gue ngerasa lu akhirnya ada perubahan pribadi gitu. Ketika lu udah mempertanyakan terus. Mempertanyakan dan meragukan adalah beda ya teman-teman. Pertanyain Tuhan lu gitu, tanya ke Tuhan gitu. Lu bener gak sih? Pernah gak kita nanya gitu ke Tuhan gitu? Maksudnya ketika lu marah gitu ke Tuhan. Tuhan kenapa gitu kan. Ketika lu mulai akrab gitu dengan Tuhan. Yang lu sebut di hati lu Yesus mulu. Gitu kayak. Entah itu kesel, entah itu senang, entah itu apa. Lu akan melihat mengenal dia lebih dalam. Di saat yang sama lu punya sedikit sebuah kehausan untuk kayak mempertanyakan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Gue gak tahu jawaban gue itu cukup jelas atau enggak. Tapi karena gue ngerasa kalau misalkan Tuhan udah ada di sini gitu. Lu akan merasa ya udahlah. Walaupun dunia tuh sering menjelekkan gue, bilang gue salah dan sebagainya, itu Yesusnya di sini gitu. Lu tidak akan takut. Berarti know Jesus first before helping them know. Betul, boleh. Iya, quotes 3 guys. No Repot Jesus. ya. Hear Jesus. Oke. Nah, Berarti boleh gak nih Kak Julius bagiin sedikit mungkin tips and trick gitu ya. Boleh. Kayak gimana sih bisa confident enough gitu kan dalam membagikan kabar baik. Khususnya ke tongkrongan gitu mulai. Soalnya tadi udah banyak gitu kan. Kita perlu ada perjumpaan pribadi dulu dengan Kristus gitu dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa tips praktis gitu yang Iya. menurut Kak Jul penting untuk teman-teman tahu. Karunia saya mungkin salah satunya adalah kepedean. Bukan udah Over pede ya. lagi tapi ada K di depannya, K-nya Kristus. Aduh. Sorry banget. Gara-gara mungkin gue cukup percaya diri ya. Ada satu pemikiran yang gue tadi baru ingat. Mungkin ada satu pemikiran kayak you have nothing to lose gitu. Dan itu susah. Iya. Tapi kalau lu punya satu mindset you have nothing to lose because you only have Jesus gitu. Itu jawabannya rohani sekali. Tapi Iya, mungkin kalau lu udah seperti itu yang membuat lu akhirnya percaya sama Tuhan, bukan percaya diri lagi. Iya. Untuk membagikan itu. Tapi langkah praktisnya ya. Tadi langkah praktisnya menurut gue dimulai dari yang paling sederhana.
disiplin rohani. Persiapin diri lu. Gue sering kali gue renungin Efesus 6, perisai sama pedang iman. Ya. Kadang kalau perisai itu tidak ditebelin, pedang itu tidak diasah, dia akan hanya menjadi pedang yang tumpul dan perisai yang bisa langsung diserang dan rusak. Tapi kalau perisai itu kuat, pedang itu tajam, dan dua-duanya lu pegang, itu dia akan menjadi satu tools yang kuat. Sama kayak kita orang-orang percaya, kalau kita gak mempersiapkan diri, gak mengenal Tuhan lebih dalam, ya percuma gitu. Ketika tiba saatnya lu tidak akan bisa menceritakan kabar baik. Kenapa kita balik lagi ke pertanyaan paling pertama penginjilan ya, kenapa kita orang-orang percaya tuh pengen banget dan harus banget dan wajib banget menyebarkan nama Yesus gitu. Itu sebenarnya kan kadang kita pertanyaan sendiri, ngapain sih kita sebar-sebar nama Yesus, ya udahlah di gereja aja. Kalau orang mau ke gereja tinggal dia ke gereja gitu kan. Cuma kan kadang kalau kita merasakan kasih, kebaikan, cinta itu yang daripada Tuhan, yang mungkin sayang kalau lu hanya simpen untuk diri lu sendiri, dan lu tahu orang-orang tuh butuh, bukan bukan pengen lagi tapi butuh. Wow. Dan lu punya, lu merasakan, masa gak lu bagiin? Wow. Ya mungkin butuh waktu mereka, untuk mereka mengenal kasih sama seperti lu, butuh waktu untuk lu mengenal kasih itu. Ya berproses lah gitu. Ya go with it, jalanin. Kadang tuh kita sering merendahkan kuasa Tuhan sih sebenarnya, itu juga ya. Sering kali kita merasa diri kita tuh jelek, kita lemah, kita ya udahlah Tuhan suruh orang lain aja. Tapi sebenarnya kan lu juga punya tanggung jawab itu gitu. Besar kecil porsi lu belakangan gitu. Tapi ya kewajiban atau yang udah Tuhan titipin yang lu harus kerjain gitu. Gue rasa itu panggilan setiap kita sih. Tapi waktunya aja, prosesnya aja, persiapan diri kita juga gitu. Ingat, membagikan kasih bukan memenangkan argumen. Mantap, that's the point. Menunjukkan kasih Tuhan bukan menunjukkan sebuah kemenangan diri lu. Tapi ya kasih gitu. Jesus everywhere bro. Sorry, kebanyakan bercanda lagi. Gitu. Wow, daging banget ya Betul, hari ini. keren banget. Kalau itu daging itu Yesus. Serius teman-teman, bukan gue tuh. Tapi kalau misalkan itu ada yang salah, gue minta maaf. Nanti kita belajar lagi. Iya, gak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar ya guys Iya, ya. betul. Gitu. Oke, ya. Jadi kesimpulannya, udah kesimpulan belum nih? Udah ya guys ya. Udah berapa menit nih? Sampai lupa Boleh ya, konfirmasi. udah lama. Berapa? Wow. Udah 42. aman ya? Ya, Oh, saksikan terus sampai 57. Kesimpulan aja ya, kita langsung kesimpulan nih. Bahwa penginjilan di tongkrongan itu perlu. Betul. Ya, jadi setiap kita yang hari ini ada di circle yang beda server, di pertemanan yang beda server, justru itu kesempatan Betul. gitu untuk kita bisa menceritakan kasih Yesus Iya. gitu kan. Dan semuanya dimulai dari hati. Hati kita sama Tuhan, hati kita untuk orang lain gitu. Karena ya kalau misalnya kita gak punya hati itu, maka motivasi penginjilan kita bakal jadi salah. Iya. Betul, Gitu. kalau belum siap ya gak apa-apa. Yes. Jangan dipaksa. Betul. Kalau misalnya ditanya nggak tahu, nggak apa-apa. Bilang Jujur aja aja. nggak tahu. Betul. Tanya pendeta Salah, saya. bukan Salah. gitu. Bilang aja, gue tahu nih ada akun Yesiin, lo cek di betul. situ. Punya aplikasinya Tanyain gitu. terus, ya, Betul. bilang. Atau ada aplikasi Hello Hello God. God. Kalau penuh pergumulan, pusing, bisa langsung ke Anda Hello punya God. I pergumulan. didn't expect that coming. Iya tapi bener kalau itu Iya. lu kontak ya sih, Betul. bilang ke mereka Yesus tuh Tuhan atau bukan Betul. sih. Nah Iya. itu biasa orang-orang Yesus seneng tuh. Wah tentu saja Iya, dia apalagi Betul. jika di Kalau sekolah- kalian bingung penginjilan, tapi kalau kalian punya pergumulan jangan ke saya, tapi ke Hello Hello God. God. Ini Gawat. khusus yang berkumpul sebelah sini Iya, ya. betul. Yang masih bingung Gawat silakan. sekali saudara. Lebih Terima luas kasih. kapasitas hatinya menanggapi. Engkau lah belum masih serius gitu sih. Ya oke, wow seru banget. Thank you so Betul. much ya Kak Jul buat setiap jawaban-jawaban nih kita bisa belajar bareng Betul. gitu. Dan pasti
penonton-penonton ini juga lagi nyatet setiap apa yang kita obrolin sih hari ini ya. Bukan di close. Nanti yang nyatat-nyatat boleh di screenshot, di tag Yes. juga lagi ya apa catatannya. betul banget. Kita Oke, apresiasi. ya udah, thank you banget. Thank you banget. Thank you Kalau- banget semuanya. Ya, kalau misalnya kalian atau gereja teman-teman gitu ya butuh resource training penginjilan, kalian bisa follow Instagram Yesi is Indo, ya TikTok Yesi is Indo, YouTube, dan juga bisa download aplikasi Yesi is Indo. Betul. Ya, Yesi is app. Kalau gitu ya. bingung bisa langsung DM aja, tanya gimana cara Iya. pakainya ya Miminnya kan. baik, tenang Baik, aja. error. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian banyak pergumulan, kalian juga bisa apa nih kok? Silakan Ya, silakan Kak. follow Instagram Julius. Instagram pribadi ya, langsung Iya, Instagram pribadi Itu ya. counseling, private counseling ya kalau Iya, itu langsung. Kebetulan gue melayani di satu tempat namanya Hello God teman-teman. Gak ada yang kebetulan Kak. Oh enggak ada, gue bener kurang ajar. Semua rencana Ya di Hello God itu teman-teman kita membantu teman-teman yang saat ini sedang bergumul. Mhm. Apapun pergumulan apapun jangan dihadapi sendiri, dilawan bareng-bareng, dihadapi bareng-bareng. Nah teman-teman bisa kontak langsung ya sih. Ya sih. Sorry. Sis lagi nih, bener-bener. jangan ya sis. Di Hello Yang God ngomong, yang atau ngomong. langsung ke Julius saja. Oke. Sekali lagi thank you banget buat Kak Julius. Wah, Yes. thank you banget. Iya. Terima kasih sudah Terberkati mengundang banget. orang yang tidak layak ini. Kita semua tidak layak tapi dilayakkan Come on, oleh Shay. darah Yesus. Oke, sampai situ saja ketemu Oke, lagi di ya, podcast makasih semua, selanjutnya. dadah. Bye bye. God bless, God bless, God bless.